Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Dan gimana? Lancar? Hihihi. Kembali lagi bersama Mamang Heri di sini. Di video kali ini, Mamang akan melanjutkan merangkum film John Wick dari video sebelumnya, yaitu John Wick Chapter 2. Oh ya, bagi kalian yang belum menonton video film pertamanya, Mamang Heri sudah taruh linknya di deskripsi ya. Oke, tanpa banyak lagi ngocoblak di awal, jadi kita siapkan dulu segelas kopi plus udutnya biar mantap. Dan cekidot. Di awal film John Wick Chapter 2 ini, terlihat ia sedang mengejar seseorang yang tidak dikenal. Di sana John Wick berhasil mengondisikan orang itu. Setelah John Wick menggeledah, dia hanya menemukan kartu identitas saja. Rupanya kartu itu dari kelompok gangster yang bergerak di bidang narkoba. Gangster ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Abram. Nah, ternyata si Abram ini adalah adiknya si Pigo. Mobil John Wick yang dicuri oleh si Yosef sempat dia titipkan kepada si Abram. Maksud kedatangan John Wick ini hanya ingin membawa mobilnya pulang. Di sana John Wick kembali menyerang secara tiba-tiba. Setelah berhasil menemukan mobilnya, John Wick langsung menaiki dan tanpa banyak bacot langsung gaspol dari tempat tersebut. Menyadari ada penyusup akan melarikan diri, beberapa orang di sana langsung mengejar si John Wick. Setelah menumbangkan semua anak buah si Abram, John Wick langsung menuju ke ruangannya. Dikira mau membantai, ternyata John Wick hanya ingin berdamai. Kemudian John Wick langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya datanglah Leo ke rumah si John Wick. John Wick meminta untuk John Wick meminta memperbaiki mobil miliknya. Setelah melihat mobil itu, Leo dibuat geleng-geleng kepala karena mobilnya sudah rusak parah. Di mana poros penggeraknya itu sudah hancur dan yang lebih parah lagi mesinnya itu hampir copot. Meskipun begitu, sebagai teman baik, Leo akan berusaha untuk tetap memperbaiki mobilnya seperti sedia kala. Merasa semua urusan dia sudah selesai, John Wick kembali mengubur senjatanya menggunakan semen di ruang bawah tanah. Karena John Wick ingin benar-benar pensiun dari dunia kriminal dan ingin hidup seperti manusia pada umumnya. Tak lama kemudian, datanglah tamu yaitu teman lamanya yang bernama Santino. Kedatangan Santino ini bermaksud dia sedang membutuhkan bantuan kepada si John Wick. Karena John Wick sudah berhutang jasa kepadanya sekitar 4 tahun yang lalu. Dan buktinya ialah segel perjanjian darah. Biar tidak bingung, segel itu semacam bukti perjanjian dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Ternyata ketika dulu John Wick diberi tugas untuk membunuh Boogeyman, dia meminta bantuan kepada Santino dan kini Santino menagih jasanya. Mendengar hal itu, John Wick langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah pensiun dari dunia gelap itu. I'm sorry. Tidak mau memaksa, Santino pun memutuskan untuk segera pamit dari rumah si John Wick dan merasa sakit hati karena segelnya sudah dikhianati. Saat itu juga Santino langsung melakukan serangan dengan membasuhkan rumah si John Wick. Karunya teuing maneh John.
Telah berjalan kaki puluhan kilometer dan akhirnya John Wick sampai di Hotel Continental. Tujuan dia ke sana ingin bertemu dengan Winston. Ternyata Winston sudah tahu mengenai masalah dirinya dengan si Santino. Winston pun menasehati bahwa John Wick memang salah. Di setiap segel harusnya dihormati. Kalau tidak, John Wick bebas dibunuh oleh siapapun. Setelah John Wick mendengarkan nasihat dari Winston, dengan terpaksa dia akhirnya mendatangi Santino untuk melaksanakan apa yang dia mau. Dan ternyata Santino ingin membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Gianna. Kini Gianna duduk di 12 kursi high table yang berlokasi di Roma, Italia. Alasan Santino ingin membunuh Gianna karena Santino iri kepadanya. Setelah bokapnya meninggal, bokapnya hanya mewariskan kedudukannya kepada Gianna, sedangkan Santino hanya diwarisi sebuah museum yang memamerkan karya seni dan barang-barang antik. Santino merasa tidak tega karena ingin membunuh kakaknya sendiri. Santino pun membutuhkan John Wick dan di sana juga anak buah Gianna cukup handal dan sulit untuk dikalahkan. Do this for me. What say you? Never want to waste words. Lalu John Wick pergi menuju Continental yang ada di Roma, Italia. Nah, rupanya Hotel Continental itu tidak hanya di Amerika saja. Di sana, John Wick disambut hangat oleh manajer hotelnya yang bernama Julius. Mereka berdua ini saling kenal sejak lama. Karena hotelnya kedatangan tamu yang sangat spesial, Julius memberikan John Wick salah satu kamar hotel terbaik miliknya. One of our finest. Grazie. Setelah mendapatkan kamar di Hotel Continental, John Wick kembali keluar untuk menemui salah satu teman lamanya yang ahli di bidang konstruksi. Tujuan John Wick mendatangi teman lamanya untuk mengamati dan melihat peta markas Gianna, dan tentu John Wick berhasil mendapatkan duplikat kuncinya untuk menyusup ke dalam. Lalu kemudian John Wick pergi menuju konveksi untuk memesan jas anti peluru yang akan ia kenakan saat menjalankan aksi brutalnya. Lanjut, John Wick mendatangi toko senjata langganannya untuk membeli berbagai macam item untuk melancarkan aksinya. Setelah semua perlengkapan sudah selesai, John Wick langsung pergi menuju markas Gianna melalui saluran bawah tanah. Secara kebetulan di sana ada acara pesta sehingga John Wick bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyusup ke tempat itu dengan mudah. Layaknya hantu, John Wick berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun. Dan ketika Gianna sedang berada di kamar pribadinya, tiba-tiba Gianna pun kaget atas kedatangan John Wick. Gianna tahu maksud kedatangan John Wick akan membunuhnya atas keinginan adiknya sendiri. Tak mau mati di tangan John Wick, Gianna pun pasrah dan membuka semua baju dan celananya. Dikira mau wik-wikan, ternyata Gianna memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara memotong nadi di kedua tangannya. And I'll die my way. I lived my life my Ketika John Wick keluar dari kamar Gianna, asistennya yang bernama Cassian ini curiga atas kehadiran John Wick sebagai tamu yang tadi undang. Layaknya pro player FF, John Wick berhasil membantai satu persatu. Saat John Wick berhasil lolos, di tengah perjalanan tiba-tiba ada mobil yang menabraknya. Ternyata itu adalah si botak Cassian dan terjadilah bayuan di antara mereka. Setelah bayuan yang cukup sengit dari satu ke tempat lainnya, tanpa mereka sadari, mereka berkelahi hingga ke arah Hotel Continental yang ada di Roma. Kemudian Julius menyuruh mereka untuk berhenti. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Continental adalah zona netral atau zona dilarang untuk membunuh satu sama lain. Dan akhirnya mereka berdua berhenti dan pergi ke sebuah bar untuk mabok bersama. Di sana si botak Cassian bertanya untuk siapa dia bekerja. John Wick pun menjawab bahwa dia bekerja untuk Santino, adiknya si Gianna sendiri. Tak terima bosnya dibunuh oleh John Wick, Cassian pun begitu pelontongan menuntut balas dendam kepada si John Wick bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. I'll make it quick. I'll try and do the same.
Karena aksi brutalnya, HP John Wick pun harus ikut rusak. Dan tak lama kemudian, dari telepon yang ada di kamar hotel, ia mendapati telepon dari si Santino. Dia mengatakan bahwa saudara macam apa jika tidak balas dendam atas kematian saudaranya sendiri. Ya, emang jancok si Santino ini. Meskipun sudah dibantu oleh si John Wick, namun dia malah mengkhianatinya. Tidak main-main, Santino saat itu juga memasang kontrak untuk John Wick dengan nominal sebesar 7 juta dolar. Dan kontrak itu dia pasang secara terbuka. Ya, otomatis notifikasi kontrak pun tersebar kepada seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Ketika John Wick akan kembali ke Amerika, ia tidak tahu apa-apa yang telah terjadi di luar sana. Hal itu dikarenakan HP John Wick yang sudah rusak tadi. Ia tidak tahu bahwa dirinya kini sedang berstatus kontrak. Dan para pembunuh bayaran yang ada di hadapannya langsung berlomba-lomba untuk membunuhnya saat itu juga. Ketika John Wick sampai di Amerika, ia bertemu dengan si botak Cashen. Di tempat keramaian, itu hanya saling bangsa. Di tempat keramaian itu, mereka saling baku tembak-menembak sampai John Wick harus kabur melalui kereta bawah tanah. Dan lagi-lagi di sana ia bertemu dengan para pembunuh bayaran yang tak sengaja melihatnya. Tak mau menyerah, si Cashen ini tetap mengejar John Wick dimanapun dia berada. John Wick berusaha masuk ke dalam keramaian untuk menghilangkan jejak. Namun, si botak Cashen ini tetap mengejarnya sampai masuk ke dalam gerbong kereta. Dan setelah para penumpang mulai turun, mereka pun langsung baku hantam di sana. Entah di sini si botak sudah mati atau tidak, namun John Wick memberinya kesempatan dengan cara menancapkan pisau pada bagian jantungnya. Jika pisau itu dicabut, maka si botak ini akan mati kehabisan darah. Kemudian si John langsung pergi begitu saja. Setelah keluar dari kereta, lagi-lagi John Wick bertemu dengan dua orang pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya. Sontak, dia pun langsung kabur menuju seorang pengemis dan langsung memberinya koin untuk minta bantuan. Karena John Wick tahu pengemis itu bukan pengemis sembarangan. Ya, pengemis itu adalah salah satu sindikat pembunuh bayaran di kota New York. Begitu konsep penyamarannya. Sedikit saya jelaskan bahwa pengemis diketahui cukup kontra dengan High Table. Di situ John Wick memintanya untuk dipertemukan dengan atasan mereka yang bernama Bowery. Ini bebenguknya. John Wick, the legend. Mr. Wick doesn't remember. Setelah bertemu dengan Bowery, John Wick langsung to the point bahwa ia sedang membutuhkan bantuan. John Wick ingin menyelinap masuk diam-diam ke lokasi si Santino. Karena John Wick tahu anak buah Bowery tersebar di seluruh penjuru kota. Jelas, jika John sendirian, dia akan mati disayur oleh para pembunuh bayaran yang dia temui. Karena John Wick sudah kehabisan senjata, ia meminta agar Bowery memberikannya sebuah senjata. Dan beruntungnya si Bowery ini memberikan sebuah pistol dengan kapasitas hanya 7 peluru saja. Meskipun hanya sedikit, dalam situasi ini sangat berharga untuk si John Wick. Akhirnya pengemis Bowery membawa John Wick secara diam-diam ke lokasi Santino. Di tempat itu, terlihat Santino sedang merayakan pesta atas pergantian posisi Gianna di High Table. Setelah melihat ada John Wick, semua orang yang ada di sana terkejut, terutama untuk si Santino. Terlihat dia langsung kena mental dan langsung kabur. Wick is here. And you with me. You go. Setelah lolos, Santino langsung pergi ke Hotel Continental untuk berlindung dari buruan si John Wick. Bukan John Wick namanya jika targetnya lepas begitu saja. Dan ya, John Wick memburu Santino hingga ke Hotel Continental. Akhirnya mereka berdua bertemu yang langsung disaksikan oleh Tuan Winston. Tidak mau hotelnya mendapatkan sanksi dari High Table, di sana Winston mencoba meredam amarah John Wick, namun sayang John Wick tidak menghiraukannya. Meskipun zona netral, meskipun nanti dia akan mendapatkan masalah besar, bagi John Wick sih no problem. What have you done? Finished it. Setelah dari The Continental, John Wick pulang ke rumahnya yang sudah hancur untuk mencari barang peninggalan istrinya. Karena sebuah anjing, karena sebuah mobil, dan sebuah segala perjanjian, kini hidup John Wick berantakan. Ditambah lagi ia sedang berstatus kontrak diburu para pembunuh bayaran di seluruh dunia.
Ketika sedang meratapi nasib, datanglah asisten Winston untuk memberi kabar bahwa Winston ingin bertemu dengannya. Meskipun mereka berteman, Winston tetap profesional demi menjaga nama baiknya di mata High Table. Ya, karena ulahnya membunuh Santino di Hotel Continental, maka keanggotaan itu harus dicopot. Semua layanan dan fasilitas sudah tidak berlaku lagi untuk si John Wick. Bisa saja status ekskomunikado itu Winston umumkan saat itu juga. Ya, seperti yang kita lihat di sekeliling John Wick, semuanya adalah para pembunuh bayaran yang siap membunuhnya. Tapi karena mereka berdua ini berteman, Winston memberikan waktu 1 jam kepada si John Wick untuk segera melarikan diri sejauh yang ia bisa. Down the road. Winston. Whoever it is, I'll kill them all. Accounts payable. John Wick. 1-1. Order 11111. Karena status ekskomunikado yang John Wick sandang, semua orang-orang terdekat menyayangkan hal itu. Detik demi detik, menit demi menit, waktu terus berjalan dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Gimana? Makin seru dan menegangkan bukan filmnya? Mamang John Wick sih memang gak ada obat. Jangan salah, Mamang John Wick ini kembaran Mamang Harry. Tapi saat nanya sama dia bilang siapa sih lo, so kenal, bengek anjir dikacangin. Intinya gila sih, ini film keren sangat woi. Dan film ini masih ada kelanjutannya. Penasarin? Next akan Mamang Harry bahas di film Capster 3-nya. Kami dari kru Sakarepna mengucapkan terima kasih. Semoga terhibur dengan ngocoblakna Mamang Harry. Dan pastinya jangan lupa like, komen, dan subrek channel ini agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Sakarepna. Dan tentunya membuat Mamang Harry lebih sumringah lagi dalam membuat video alur cerita film lainnya. Kami mohon pamit undur diri dan bye-bye.